Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Raw kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan masih bersama Nilma di Studio Raw FM edisi 29 Juli 2020. Dan seperti janji kita akan kedatangan narasumber kita yang begitu luar biasa dari Kapolres Padang Sidimpuan. Ada Ibu AKBP Juliani Prihartini SIKMH. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Di hari ini cukup sehat, Mm-mm. semangat seperti itu. Iya, Bu ya. Mungkin pendengar setia Raw FM tidak tahu apa sih program kita hari ini gitu ya, Bu ya. Benar sekali. Jadi saya sangat berterima kasih sekali pada Rau FM. Tentunya kita mempunyai satu program kerjasama yang cukup baik, yaitu program namanya Posara. Posara ini singkatan dari Polisi Sambang Udara. Kalau selama ini tentunya Polres Kota Padang Sidimpuan sudah melaksanakan kegiatan sambang door to door, langsung kopi darat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk juga kampung-kampung. Tapi tentunya sesuatu hal yang beda. Hari ini kita melaksanakan polisi sambang udara melalui radio. Radio yang tentunya saat ini didukung adalah oleh Rau FM seperti itu. Iya, Bu. Seperti itu sih Mbak, rencana kita itu program Posara. Program Posara ini seperti suatu hal, yaitu kita melaksanakan bercarito-carito. Carito-carito. Terus apa lagi Mbak? Margiri-giri. Margiri-giri, satu lagi marsapa, Marsapa. seperti itu. Tentunya bisa dilakukan dari kami narasumber, tentunya juga nanti kepada masyarakat ataupun kepada masyarakat kepada kami seperti itu, yang humanis tentunya seperti Iya, itu. Bu ya. Tentunya mengandung yang selalu 4 saindegi juga ya, Bu ya. Oh, sudah pasti. Margiri-giri. Margiri-giri. Iya, Bu. Jadi apa sih, Bu, tujuan dibentuknya Posara ini untuk kedepannya? Posara ini kita buat, kita lakukan, merupakan program yang sangat baik, yang positif. Artinya kita ingin bisa berkomunikasi dengan masyarakat, ya tentunya melalui udara, yang selama ini kalau kita laksanakan door to door mungkin sifatnya terbatas ya. Tapi dengan Posara ini harapannya artinya semua pendengar Rau FM dimanapun, baik itu di dusun, di lingkungan, di kelurahan, tentu bisa melakukan komunikasi dan bisa dilakukan oleh semua pihak seperti itu. Dan kami juga dengan adanya program Posara ini yang difasilitasi oleh Radio Rau, tentunya kita juga bisa menjangkau, memberikan masyarakat, oleh warga. Itu bisa kita lakukan, kita jawab, akan kita jawab. Tapi kalau memang tidak bisa kita jawab karena mungkin itu koridor terkait dengan masalah proses penyidikan, itu mungkin kan tidak bisa di blow off ya, itu akan kita sampaikan seperti itu. Jadi lebih mengarah kepada komunikatif dua arah seperti itu. Begitu Mbak. Posara ini juga nanti akan margiri-giri juga ya, Bu ya. Margiri-giri juga. Soalnya kan masa banyak juga ini masyarakat, bukan hanya kaula muda yang mendengarkan kita, ibu rumah tangga. Oh, boleh sekali, ibu rumah tangga juga boleh. Mungkin yang saat ini lagi boring, menghadapin sistem daring. Daring ya, Bu ya. Kalau kita lihat apa ya di TikTok itu udah banyak ibu-ibu yang melampiaskan seperti itu kan. Sistem daring ini membuat orang tua menjadi belajar. Orang tuanya yang membelajar, harus mengawasi anaknya. Anaknya malah nggak belajar, kena cubit terus. Anaknya kena cubit terus. Karena anaknya kurang paham, ibunya kurang paham. Anaknya juga kadang-kadang karena terlalu banyak mungkin main-main sehingga kurang fokus. Yang ada apa, dicubit anaknya terus seperti itu. Tapi jangan ya, jangan sampai seperti itu. Nanti bisa menjadi apa ya, kena kasus perlindungan anak. Jadi masuk kasus nanti ya, Bu ya. Jadi bisa, artinya mendidik itu kan bukan harus melukai seperti itu. Ya memang butuh kesabaran. Karena memang menghadapi anak-anak itu dengan tingkah dan perilaku yang berbeda-beda itu perlu
kesabaran yang luar biasa. Mm-mm. Termasuk Ibu Kapolres juga Ibu yang memiliki Kapolres. 2 anak harus sabar. Harus sabar. Walaupun kadang-kadang harus berteriak, intonasi agak ditarik. Seperti itu. Sudah pintar-pintar kita ya Bu membagi waktu antara anak dan pekerjaan ya Bu Udah dalam hal pasti. ini. Saya rasa orang yang memiliki kesibukan sebagai wanita karir, tapi juga sebagai ibu rumah tangga, kan bukan saya saja ya, banyak lah. Banyak, Bu. Dan saya cukup apresiasi. Sama sepertinya peran seorang ibu rumah tangga juga bukan suatu hal yang sepele. Itu hal yang luar biasa. Dengan dia harus di rumah dari pagi sampai sore sampai malam, itu luar biasa. Masih lumayan seperti kita ini yang notabene masih bisa keluar rumah bertemu dengan orang lain, tapi mereka itu wah, itu luar biasa. Jadi artinya ya apapun tugas, tanggung jawab pasti mempunyai suatu konsekuensi. Ya pasti konsekuensi yang baik, kan seperti itu. Dan semua itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan manajemen yang baik supaya semuanya itu bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Jadi kita juga harus memiliki manajemen yang baik juga ya Bu dalam kehidupan kita ya Bu. Udah pasti karena selalu punya perencanaan. Mengenai daring nih Bu, Nilma jadi teringat nih, seperti Nilma juga melakukan daring nih Bu. Oh gitu Kuliah ya? online Bu. Kuliah online ya. Jadi bagaimana Bu konsekuensi daring ini? Apakah ada pengaruhnya terhadap penyimpangan anak-anak atau bagaimana nih Bu? Kalau sistem daring itu kan konsep ya, konsep yang dibuat oleh sistem pendidikan kita yang awalnya itu dilakukan secara tatap muka, tapi sekarang dilakukan itu melalui online. Sistem daring ini dilakukan pada saat ini mengingat kita pada masa pandemi COVID-19, ya kan? Itu dilakukan karena memang alternatif yang terbaik sebagai upaya pencegahan. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena sampai sejauh ini yang namanya virus COVID itu masih ada. Dan kalau kita lihat bahkan di wilayah-wilayah kabupaten kota yang di Sumatera Utara yang awal pada bulan April Mei itu belum terpapar, ada sekarang sudah terpapar. Artinya ini kan masih terus berkembang dan itu harus diwaspadai, bukan berarti harus panik. Makanya pemerintah membuat sistem konsep daring ini seperti itu. Nah, kalau daring ini sih mungkin permasalahannya itu ada kepada anak dan karena dia mungkin terkadang komunikasi langsung tatap muka aja masih kurang paham, apalagi dengan Yang sekarang dari- sistem online yang kalau kita lihat juga. Dan kenapa itu agak suka kurang nyambung, mungkin di masing-masing lokasi wilayah juga kuota, bukan kuota ya, Terkendala jaringan. terkendala jaringan. Jaringan, sehingga mungkin ada yang putus-putus seperti itu. Ini juga akan menyulitkan dalam sistem daring. Yang kedua dengan sistem daring ini juga yaitu tadi fokus anak-anak belajar juga nggak bisa dipantau secara langsung kan? Iya Bu. Bisa saja pada saat dia melaksanakan mungkin meeting Zoom, yang lainnya mungkin main game, hanya cuma mendengarkan, seperti itu. Jadi kalau sistem daring ini memang butuh apa ya? Penguatan pengawasan daripada orang tua itu wajib. Karena kita semua aparat pemerintah, masyarakat, lingkungan harus betul-betul menjaga anak ini seperti itu. Karena anak-anak ini adalah agent of change ya Bu ya. Betul. Nanti ke depannya selain dia agent of change, termasuk dia nanti juga menjadi penerus. Pada saat nanti ke depannya mereka harus kita lindungi seperti itu. Jadi pengawasan ya, pengendalian orang tua ya harus ini menjadi suatu komitmen yang baik supaya mereka juga tidak terlalu melenceng jauh. Karena itu tadi yang saya sampaikan. Jadi cukup bertambah ya kan kasus kenakalan remaja anak-anak akibat itu tadi terlalu mereka banyak berada di luar rumah seperti itu. Karena dalam hal ini yang terpenting juga adalah orang tua ya Bu ya, peran orang tua. Peran orang tua sangat penting sekali karena pendidikan yang paling dekat lingkungan anak itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu bisa menjadi suatu teladan, keluarga itu bisa menjadi pengarah, keluarga itu juga bisa menjadi pelindung, keluarga juga bisa menjadi pengawas, pembina seperti itu. Supaya mereka juga bisa terkontrol seperti itu.
Iya Bu, jadi kita melalui via Facebook ada juga ini Bu. Oh, ada Facebook, Ini bukan ya? bertanya Bu, tapi Gimana? kirim salam untuk Ibu dari Kak Sadaria Fitri. Oh, Sadaria Fitri ya. Kalau tidak salah kakak ini warga Batang Toru Bu. Warga Batang Toru ya. Salam kembali ya kepada kakak siapa tuh? Sadaria. Sadaria ya. Salam kembali, salam hormat seperti itu. Ini ibu tangguh juga Bu. Ibu tangguh juga ya. Dan ada juga ini Bu yang bertanya. Iya. Ada Bu Rizky di Sadabuan. Bu Rizky di Sadabuan. Selamat siang untuk Arji Nilma dan Ibu Kapolres. Untuk wilayah hukum Kapolres Padang Sidimpuan, seperti apa tindakan hukum yang diberikan bagi pelaku kejahatan anak di bawah umur Bu? Karena saya sering mengingatkan anak-anak nakal di lingkungan saya supaya tidak bertindak aneh-aneh dan meresahkan warga. Nanti kalian bisa ditangkap polisi, saya bilang. Tapi mereka malah bilang anak-anak tidak akan dihukum. Jadi saya sedikit geram nih Bu, bagaimana Bu solusinya? Iya, terima kasih. Tadi dari Ibu Rizky di Ibu Sadabuan. Rizky di Padang Ibu Di Sadabuan. dari Sadabuan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan masalah tindakan hukum terhadap yang pelakunya adalah anak-anak, tentu tetap kita mempedomani yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, kan seperti itu. Jadi kita memang tidak bisa semena-mena dan itu harus mempedomani, ya kan, Undang-Undang Anak. Memang dalam Undang-Undang Anak bahwasanya di dalam kasus Undang-Undang Anak ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, terhadap kasus anak, ya memang lebih dikedepankan kasus yang namanya diversi, yaitu bagaimana terhadap anak yang bisa dikatakan dia terlibat dalam hukum, upaya yang dilakukan adalah upaya mediasi terlebih dahulu. Karena ini menyangkut anak. Karena anak ini dia prosesnya yaitu kalau misalnya dilakukan dia secara tegas, tentu dia akan berpengaruh terhadap yang namanya nanti perkembangan anak seperti itu. Dan dalam undang-undang itu juga jelas bahwasanya anak tersebut dia harus dilakukan melalui mediasi. Jadi mediasi ini pun tetap dilakukan antara korban, pelaku, keluarga, masyarakat, kepolisian, dan juga lingkungan seperti itu. Sehingga diharapkan ke depan anak-anak tersebut tidak yang namanya mengulangi perbuatan seperti itu. Artinya bukan tidak bisa dihukum, bisa. Tapi terhadap kasus-kasus tertentu, ya kan, kalau memang sudah upaya mediasi ini tidak bisa dilakukan, bisa ke dalam proses hukum. Dan kalau dalam undang-undang anak ini memang jauh dia lebih singkat dibanding dengan terhadap yang pelakunya dewasa. Dia membutuhkan waktu 14 hari harus sudah dikirim ke dalam proses peradilan seperti itu. Jadi bisa dihukum, bukan bisa dihukum. Karena anak-anak hanya berpikir saya tidak dihukum, hanya melakukan ini nggak dihukum tuh gitu ya Bu ya. Karena anak-anak itu kebanyakan mereka melakukan kenakalan dalam arti dan yang memang maksudnya walaupun mereka melakukan kenakalan dampaknya itu yang bisa juga mengakibatkan menjadi sesuatu yang besar. Kenakalan iseng hanya mungkin melempar, lama-lama akhirnya bertengkar pertama anak-anak dengan anak-anak, tidak terima anaknya, akhirnya ikut orang tuanya, terus akhirnya terjadi perselisihan, terus setelahnya terjadi keributan antar kampung, itu bisa terjadi dan beberapa kasus itu pernah terjadi dan kita janganlah sampai seperti itu harapannya kan? Makanya anak-anak itu pendidikan yang paling baik itu ada di keluarga. Jadi orang tua juga harus tidak henti-hentinya bisa menyampaikan mana yang baik, mana yang tidak. Dan anak-anak juga harus diawasin. Kalau sudah pukul 9 malam anak-anak tidak ke rumah dicari. Nah, ya kan? Jangan nanti istrinya lebih takut ayam tidak pulang dibanding anak yang tidak pulang. Iya, begitu dia Mbak. Waduh Bu, ini udah di Formasi 12 siang ya Bu ya. Baik, terima kasih, nggak apa-apa. Walaupun kita hanya menjelaskan atau memperkenalkan mengenai Posara ini, sudah banyak yang gabung melalui via Facebook, terima kasih. Instagram, dan WhatsApp. Amin. Mungkin tidak semua bisa kita bacakan. Betul. Di minggu depan masih kembali kan Bu kan? Kembali, hari Rabu nanti ke depan kita akan kembali lagi.
dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Udah pastinya. Jadi kita upayakan setiap hari Rabu itu nanti topik judulnya berbeda. Meskipun nanti pertanyaannya boleh. Nanti akan kita sambut dengan baik seperti itu. Iya Bu, jadi Bu terima kasih atas waktunya sudah gabung bersama Nilma dan rekan Raw semuanya di 105 FM. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berjumpa di lain waktu dengan keadaan yang lebih baik ya Bu ya. Baik. Terima kasih kepada Nilma, Mbak Nilma, dan juga terima kasih kepada pemirsa pendengar radio Raw FM pada siang hari ini, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah tadi bergabung memberikan pertanyaan dan statement. Mudah-mudahan Posara ini nanti disukai oleh masyarakat, bisa menjadi suatu informasi yang edukatif dan komunikatif antara kepolisian dan masyarakat. Yang paling terakhir tentunya pada kesempatan ini saya menghimbau kepada warga, masyarakat, pemirsa Raw FM. Saat ini kita masih pada situasi pandemi COVID-19. Mohon untuk gunakan masker pada saat keluar rumah tentunya, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan tetap pantengin Nilma di 105 FM Your Lifestyle. Banyak yang tanya. Oh ya.